الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن والاه. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Jumat yang kita lewati, Jumat kini, Jumat depan dan Jumat-Jumat lainnya menambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah takwa kita kepada Allah, menambah takut kita kepada Allah, menambah harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita disedihkan dengan wafatnya beberapa ulama kita. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu, yaitu dengan mewafatkan para ulama. Bukan dengan menghilangkan ilmu itu sekaligus, bukan juga dengan menghapus dari karya-karya para ulama, tapi dengan mewafatkan para ulama satu persatu. Mengapa? Karena merekalah pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dirham, juga tidak mewarisi dinar, harta. Bahkan Rasulullah SAW ketika meninggal tidak ada harta yang ia tinggalkan sama sekali. Bahkan beliau memiliki hutang gadai baju perangnya, baju besinya kepada seorang Yahudi. Wa awrathu wa innama awrathu al-ilm. Akan tetapi para nabi mereka mewarisi ilmu. Mengapa mereka mewarisi ilmu? Karena ilmu itulah yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Ilmu agamalah yang akan memberikan kita pencerahan, menuntun kehidupan kita dari jalan yang buruk, jalan yang sesat, jalan yang salah kepada jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang diridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Rasul dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa, "innal insana lafi khusr." Seluruh manusia, siapapun di antara kita, sesungguhnya berada dalam kerugian. Allah menandakan pada alif lam, al-insan dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifah. Seluruhnya mencakup semua manusia berada dalam kerugian tanpa terkecuali. Illa, kemudian Allah mendatangkan adatul istitsna, tanda pengecualian, huruf pengecualian. Siapakah mereka? Yang tidak menyesal, yang tidak merugi. Alladzina amanu, yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Semua dari kita memiliki iman. Iman tersebut sudah terpatri dalam diri kita. Wa amilus shalihat, sifat yang kedua, yaitu mereka yang senantiasa beramal soleh. Disinilah yang ingin kita tekankan. Seorang muslim, seorang mukmin tidak mungkin beramal soleh kecuali ia memiliki ilmu. Seorang tidak mungkin melakukan solat kecuali ia tahu bahwasanya solat itu wajib. Seseorang tidak mungkin rela mengumpulkan uang, menabung bertahun-tahun untuk ibadah haji, melainkan ia memiliki ilmu bahwasanya haji itu wajib. Begitu juga amalan-amalan sunnah lainnya. Seorang tidak mungkin semangat solat malam, tidak mungkin semangat solat duha, tidak mungkin semangat puasa Senin Kamis, puasa Daud dan amalan sunnah lainnya kecuali ia memiliki ilmu bahwasanya perkara tersebut amat baik baginya di akhirat kelak.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin khatib sampaikan berkaitan dengan nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu. Semua dari kita, siapapun di hati kita yang terbesit dalam benak yang ingin menuntut ilmu, maka ia sudah termasuk dalam penuntut ilmu. Jika bisikan itu ia kejar, maka semua dari kita bisa termasuk dalam golongan penuntut ilmu. Nasihat yang pertama, wahai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ikhlas. Ikhlas adalah kunci dari semua ibadah. Ibadah apapun, amal soleh apapun, jika tidak berlandaskan dengan ikhlas, maka sia-sia belaka. Terutama dalam menuntut ilmu. Sudah tersebar di kalangan kita, sudah tersebar di tengah-tengah kita hadis tentang 3 golongan pertama yang neraka dinyalakan untuk mereka. Awwalu man tus'aru bihimun nar. Neraka pertama kali dinyalakan untuk 3 golongan. Salah satu di antara golongan tersebut adalah al-alim alladzi lam yabtaghi bi'ilmihi wajh Allah. Orang penuntut ilmu yang senantiasa menuntut ilmu, tapi dengan niatnya tersebut ia tidak tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan ilmunya ia menuju dunia, ia tuju untuk kedudukan, ia raih kedudukan, ia raih harta, ia raih wanita dan lain sebagainya. Inilah golongan yang akan pertama kali memasuki neraka. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, seorang jika sudah termasuk dalam golongan mukhlisin, ia tidak akan bisa diganggu oleh iblis, la'natullahi alaih. Iblis sendiri yang menginformasikan. Ketika iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diabadikan hingga hari kiamat, bahwasanya ia akan menggoda seluruh anak cucu Adam, kemudian ia berkata, aku tidak bisa menggoda hambamu al-mukhlasin illa mi'ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hamba-hambamu yang ikhlas. Mereka lah yang tidak bisa digoda oleh jin, yang tidak bisa digoda oleh iblis, la'natullahi alaihim ajma'in. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah ikhlas, nasihat yang kedua adalah an-nahdhar minal ma'asi. Senantiasa kita menghindari maksiat. Dalam bentuk apapun maksiat tersebut, kecilkah besarkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya seorang ketika berbuat maksiat, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, hatinya akan dititiki dengan titik hitam, akan dinodai dengan titik hitam. Titik hitam tersebut, semakin banyak maksiat yang ia lakukan, maka semakin banyak titik hitam tersebut. Bahkan hatinya akan menjadi hitam jika titik hitam tersebut tidak ia hilangkan dengan amal soleh ataupun dengan taubat. Apabila seorang hamba sudah melakukan maksiat, tidak henti-hentinya sampai hitam hatinya, inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu dengan sebutan oran. Kalla bal orana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka seorang jika hatinya sudah hitam, penuh dengan maksiat, hitam hatinya, akan sulit menerima kebenaran. Siapapun yang menasihati dia, siapapun yang memberitahunya tentang kebaikan, ia akan menolak kebaikan tersebut karena hatinya sudah hitam, sudah penuh dengan maksiat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah datang kepada gurunya Waqi', bertanya, mengeluh kepadanya tentang sulitnya menuntut ilmu. Wahai Waqi', sulit sekali aku menuntut ilmu. Lantas gurunya Waqi' menasihati kepadanya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, hendaklah engkau meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah berikan kepada mereka yang bermaksiat. Wal'iyadzubillah. Kemudian nasihat terakhir adalah an-nahdhar minad dunya. Hendaklah kita semua menghindari dunia, mengejar dunia berlebihan hingga melupakan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, sungguh dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan sungguh semua yang berada di dalam dunia mal'unah, terlaknat pula. Illa, kecuali kata Rasulullah, zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan hal-hal yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, dan orang yang berilmu, orang yang ahli ilmu agama, au muta'alliman, dan orang yang menuntut ilmu agama.
Inilah 4 hal yang tidak terlaknat yang ada di muka bumi ini. Zikrullah, dan segala hal yang menekankan diri kepada Allah, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Siapapun di antara kita, jika kita menuntut ilmu agama, maka ia termasuk orang yang tidak terlaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya, jangan sampai kita semua ahli dalam satu bidang dunia, S2, S3 dalam bidang dunia, sementara dalam bidang agama ilmuannya hanya sebatas madrasah ibtidaiyah. Wala'iyadzubillah. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Mungkin itu bisikan Allah Subhanahu wa taala, gerakan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menuntut ilmu dan mudah menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, tsumma astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu as-sadiqul wa'dul amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyamakan menuntut ilmu agama dengan jihad fi sabilillah. Dalam firman-Nya pada surat At-Taubah, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidaklah sekelompok orang mukmin itu seluruhnya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli min firqatin minhum liyatafaqahu fid din. Hendaklah sekelompok dari mereka menetap pada kampung halaman mereka untuk apa? Liyatafaqahu fid din, agar mereka senantiasa menuntut ilmu agama. Untuk apa mereka menetap? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar para syuhada nanti, agar para pejuang nanti kembali ke kampung halaman, merekalah yang mengajarkan kepada para syuhada tersebut ilmu agama. Di sini Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka penuntut ilmu, karena merekalah yang mengajarkan para syahid, merekalah yang mengajarkan para pejuang untuk mengenal ilmu-ilmu agama. Bahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau tegaskan, "Man kharaja fi tarabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sungguh ia fi sabilillah, ia sama seperti pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah dengan pedang, dengan tombak, dengan saling menumpahkan darah, dengan saling membunuh. Allah samakan hal tersebut dengan menuntut ilmu. Inilah yang amat luar biasa. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan menuntut ilmu agama. Terakhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis yang sudah masyhur di kalangan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan perkenalkan kepadanya ilmu-ilmu agama. Allah akan besitkan dalam hatinya belajar ilmu agama. Maka siapapun di antara kita yang merasa, yang terbesit dalam hatinya ingin belajar ilmu agama, yang terdetik dalam benaknya ingin menjadi penghafal Al-Quran, ingat, itu adalah kebaikan yang Allah kehendakkan bagi kita semua. Karena bisa jadi di atas ilmu tersebutlah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas hak, di atas ilmu yang hak, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir
لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من العالمين والعاملين المخلصين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا